Tasikmalaya. Selamat malam Bapak, selamat datang di Bincang Parlemen. Tapi kalau Bapak kayaknya agak familiarnya biasanya disapa Bapak atau Abah nih? Saya itu sebetulnya kan kalau Abah itu dipanggil tuh awalnya oleh anak saya aja. Oke. Anak saya dulu ketika membuat pilihan panggilannya apa? Panggilannya Abah aja Abah. sama Ambu, Abah sama Oke. Ambu. Kemudian kita teman-teman bilang Abah, semua hampir satu kantor. Akhirnya Sampai semua yang kenal juga sama Abah Jadi bilang saja. Abah. Kita Abah aja tuh ya, biar sama lebih akrab juga. Nggak apa-apa. Abah Ya, aja. Abah sehat. Kalau AA nanti kan malah Ya. jadi pertanyaan yang lain. Nanti sama Neng kalau kayak Iya, gitu. sama Neng. Abah sehat. Alhamdulillah. Udah Sabrina. kemarin katanya agak sakit Abah. Enggak, sakit itu karena mungkin musimnya aja, musim betul. hujan dan musim sedang tidak punya uang. Ya, curhat banget. Tapi karena apakah tidak punya uang ini dampak kemarin kenaikan BBM, Bah? Nambah-nambah sih. Nama-nama. Sedikit nih, kata Abah tentang kenaikan BBM kayak gimana sih? Ya kita kan meskipun bagian dari pemerintah ya ada di bawah ya. Kita kan ada apa namanya tingkat RT lah. Mengamati yang di atas itu kan paling cuman menjadi obrolan yang tidak apa namanya tidak berpengaruh. Kalau cuman berpendapat ya saya kira di Jakarta para pemimpin kita sudah berhitung tentang apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan negara. Ngefek kemana-mana, tapi Ngefek bukan faktor itu kemana-mana. kemarin sakitnya, Bah. Bukan, nambah-nambah aja. Nama-nama aja. Tapi kita nggak ngomongin BBM lah Siap. sekarang ya, Bah ya. Iya, Kita iya, ngomonginnya soal pariwisata. Oke. Pariwisata ya? Pariwisata lah, karena siap. kalau ngomongin pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya potensinya luar biasa sekali kan, Iya. Bah ya. Banyak sekali daerah-daerah yang ini tuh bisa menjadi salah satu potensi yang bisa mendongkrak perekonomian juga khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Adanya desa wisata dan lain sebagainya. Sampai saat ini udah sejauh mana sih, Bah, Kabupaten Tasikmalaya itu untuk melakukan pengembangan di bidang pariwisata? Sebetulnya kita di Kabupaten Tasikmalaya itu apa yang tadi disampaikan oleh apa namanya Neng tadi, Neng tentang Riri aja, Mbak. oleh Mbak Oke. Riri tadi, oleh Teh Riri tadi tentang potensi yang besar di Tasikmalaya itu kan sudah lama di apa namanya di ini apa namanya oleh para pemimpin kita, Pak Bupati yang sebelumnya ataupun Pak Bupati yang sekarang gitu ya. Bahkan Bupati yang sekarang kan mencanangkan wisata itu masuk dalam klausul visi Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan untuk mengembangkan wisata pedesaan. Nah, tapi tadi tuh sekali lagi kita punya potensi yang besar, banyak ya. Perhatian kita juga sebetulnya sudah dituangkan dalam visi Kabupaten Tasikmalaya yang sekarang. Kemudian kita dalam misinya juga ada gitu ya bahwa kita menginginkan bahwa para wisata itu mampu menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat. Betul sekali. Ya, meskipun pemerintah tentu saja di Tasikmalaya mungkin belum mampu menopang apa namanya pembangunan pariwisata di Tasikmalaya ini secara all out gitu ya, karena masih banyak maksimal karena masih banyak yang lain yang terkait dengan pelayanan dasar masyarakat yang harus kita perhatikan. Tapi saya melihat bahwa dengan dua lokasi saja, Galunggung dengan pantai selatan atau lebih tepatnya Karangtaulan dijadikan dua titik yang ingin dikembangkan secara maksimal. Saya kira itu juga bagian dari keseriusan. Nah, ngomong soal Galunggung kan boleh dibilang salah satu ikon ya. Betul. Salah satu ikon Kabupaten Tasikmalaya. Sudah dinilai optimal belum, Mbak, dalam apa namanya pengembangan pariwisatanya khususnya di Galunggung? Belum. Saya melihat belum dibutuhkan effort yang luar biasa untuk dari pemerintah dan keberanian dari pimpinan daerah untuk lebih apa namanya menjadikan Galunggung sebagai ikon orang Tasik gitu ya. Kendalanya apa sih, Pak? Banyak lah. Pertama memang ada kultur di kita yang harus juga dipahami oleh siapapun pemegang kebijakan untuk menetapkan misalkan pengembangan Galunggung dari berbagai hal. Nah, itu
kira-kira ini tidak akan melukai gitu ya kultur masyarakat yang ada di Tasikmalaya yang saya kira berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Misalkan kalau di Garut dengan daerah yang lain, atau misalkan di Cipanas Bogor atau apa gitu ya. Dan Galunggung itu kan sebetulnya potensinya itu berkali-kali lipat dari Cipanas Garut misalkan. Betul. Cipanas Garut itu kan hanya punya gunung batu. Ya. Sama air yang panas. Betul. Kalau di Tasik, di Galunggung, Cipanasnya ada. Bahkan di beberapa tempat. Betul. Galunggung, gunungnya juga indah. Betul. Ada banyak potensi. Potensinya luar biasa, betul. Tapi kultur masyarakat di Galunggung itu kan berbeda dengan misalnya di Garut, sehingga keputusan pemerintah itu harus juga terkomunikasikan dengan baik kultur masyarakat dengan masyarakat Tasikmalaya, yang saya tidak menyebutkan lebih religi daripada yang lain, tapi secara kultur mungkin kan ketika ada orang datang ke tempat wisata, kemudian dengan membawa perilaku-perilaku yang berbeda dengan kebiasaan masyarakat di sekitar, itu harus juga jadi pertimbangan ketika kita menetapkan. Jadi itu mungkin salah satu mediasi yang perlu lagi semakin ditingkatkan untuk sampai akhirnya bisa benar-benar mengoptimalkan Galunggung ini ya, Bah. Betul. Termasuk juga ketika sekarang gitu kan Galunggung itu potensi yang ada yang menjadi bagian dari wilayahnya, wilayah Kabupaten Tasikmalaya, pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, tapi juga ada wilayah yang dikelola oleh BUMN. Ya dalam hal ini lebih banyak kan yang daerah-daerah yang dikuasai oleh BUMN Perhutani gitu ya, BUMN Perhutani yang tentu saja mereka bisnis kan, karena yang namanya perusahaan, badan usaha. Nah itu juga harus betul-betul mungkin lebih ini kan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bagaimana sih sebetulnya pengelolaan bersama dari bersinergi jangan pakia-kia gitu. Betul. Ya orang itu ke Galunggung itu boleh disebut menjadi wisata yang menjadi terasa mahal karena banyaknya pintu yang harus dilalui kan gitu, yang sangat sudah sangat menjadi rahasia umum gitu. Betul. Kalau orang ke Galunggung itu masuk ke sini bayar, masuk ke sini bayar lagi, masuk ke sini bayar lagi gitu ya, karena pengelolaan yang berbeda. Gitu ya. Jadi PR-nya masih banyak ya untuk Galunggung saja gitu banyak. Kan. Kita sudah berusaha membuat misalkan jalan ke Galunggung, jalan ke daerah wisata ini setelah beberapa tahun sering dikritisi oleh pengguna. Betul. Nah sekarang kan sudah lumayan sudah mulus menuju lokasi. Kemudian daerah yang menjadi milik pemerintah daerah itu kemudian dibenahi, benahi baik sebagian kolamnya ataupun. Tapi sekali lagi orang kalau mau masuk ke situ kan nggak cukup, masuk lagi ke wilayah lain. Ternyata itu beda lagi. Ketika beda pintunya, ya mereka harus bayar lagi. Iya betul Bah. Bayar lagi, masuk lagi ke lokasi yang berbeda untuk kemah, bayar lagi. Betul. Nah, karena ada di Tasik, maka mereka mengatakan pemerintah Tasik itu gimana sih ngurusnya? Ya, padahal itu bukan ranah kita, karena itu ranah tadi BUMN. Ada bukan negara lain karena memang wilayahnya dalam pengelolaan yang berbeda. Ternyata memang Galunggung ini ada beberapa pengelola berarti ya, itulah yang membuat akhirnya pintu ke sini bayar lagi, pintu ke sini. Beda misalkan dengan ke Garut, itu kan ada lingkungannya di wilayahnya wilayah pemerintah. Kan tidak hanya Galunggung nih, ada beberapa tempat-tempat wisata juga yang terdampak negatif dengan adanya misalnya kalau Galunggung dengan ada pertambangan pasir kayak gitu-gitu. Nah hal-hal yang seperti itu bagaimana pemerintah menyikapinya, Bah? Pertambangan pasir, saya kira alur yang menjadi lokasi yang menjadi tempat wisata dengan tempat pertambangan itu kan berbeda. Jadi tidak serta-merta bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di sekitarnya seperti tadi pertambangan pasir, pertambangan itu mengganggu lokasi wisata, kecuali mungkin pada transportasi gitu ya, penggunaan jalan sama menuju itu, sehingga pada saat menuju ke situ harus berpapasan dengan kendaraan angkutan yang besar. Mungkin hanya di situ aja di awal-awal, tapi menuju lokasinya kan sudah
berbeda. Sudah berbeda ya, sudah difikirkan dan sudah tidak terlalu saya bilang kalau misalkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat seperti pertambangan itu mengganggu kegiatan pariwisata di Galunggung. Jadi memang sudah untuk itu berarti sudah bisa bersinergi ya. Hanya saja mungkin bagaimana nantinya sama-sama untuk merawasi jalan itu mungkin ya Bah ya. Nah, paling juga itu karena kegiatan pertambangan pasti kan beban ke jalannya yang dipergunakan di jalur yang sama itu berbeda. Ya kan, rusak karena penggunaan kendaraan angkutan barang tambang itu yang tonasenya melebihi. Paling nggak itu mungkin kesadarannya harus dibangunnya supaya sama-sama, meskipun sama-sama mereka bilang bayar pajak gitu ya. Tapi nu ngarusak jalan kan lain lebih. Sejauh ini apakah sudah ada misalnya sinergi yang benar-benar baik atau misalnya ada sanksi untuk yang misalnya memang akhirnya sampai merusak Bah, misalnya seperti itu Bah? Tentu saja mungkin kalau dari pemerintah itu pengawasannya saya belum melihat bahwa ada paling upaya sosialisasi. Kalau apa namanya tindakan saya kira sekarang udah mulai agak bagus ya ketimbang beberapa tahun yang lalu, sehingga ada reaksi masyarakat reaksi masyarakat yang jalannya dilalui oleh kendaraan tersebut kemudian melakukan tindakan penghakiman sendiri, misalkan mencegat di jalan alur itu. Ya, sampai beberapa tahun ke belakang sekarang itu agak sudah mulai tidak ada ya. Berarti memang apa karena memang 2 tahun kemarin nggak ada wisata juga ya? Enggak. Karena pandemi. Enggak. Kan kalau kegiatan pengangkutan masih berjalan. Tetap berjalan. Betul. Tapi reaksi masyarakat sekarang ini lagi karena mungkin sama-sama sudah ada kesadaran juga dari para pelaku usaha pertambangan. Kalau kita bicara tentang fokus satu wilayah kan tidak hanya Galunggung ya potensi pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya. Lokasi pariwisata mana saja yang menjadi fokus utama nih dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya, Bah? Selain Galunggung tentunya. Selain Galunggung, kita fokus juga di Karangtaulan. Karangtaulan ada lokasi wisata pantai yang cek orang anu pernah ke Bali, menyatu cek yang nggak punya Bali itu Nusa Penidanya Bali, Nusa Penidanya Tasik, karena kebetulan ada tebing yang ada pulau luar Nusa Manuk itu yang kemudian ya mirip Nusa Penida di Bali. Atau aku-akuan saja. Nusa Penida. Tapi memang lumayan kan kalau itunya dimaksimalkan penanganannya. Sekarang mungkin kita dua wilayah itu aja dulu di RPJMD kita, kemudian di beberapa tahun belakangan itu dikonsentrasikan di 2 wilayah itu untuk diperbaiki. Jadi berarti 2 wilayah itu ada menjadi salah satu unggulan berarti ya Bah ya, unggulan. Benar-benar diharapkan bisa jadi benar-benar magnet orang-orang untuk datang dan berkunjung berarti ya Bah ya. Dan upayanya juga sudah mulai digencarkan berarti ada, ya Bah? Itu kan kita melakukan pembangunan di 2 titik tersebut gitu, baik itu dari dana APBD kita ataupun dari bantuan provinsi. Tentu saja kan meskipun dana jadi di provinsi itu kan upayanya dari pemerintah daerah melakukan meyakinkan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Apalagi sekarang kan dengan terakhir terbitnya Perpres nomor sekian, saya lupa lagi nomor 18 atau nomor sekian, yang mengkhususkan bahwa jalur selatan itu itu menjadi perhatian gitu, titik perhatian untuk menyambut jalur Jabar Tengah Selatan itu yang membelah dari ada jalur yang awal kan jalur selain jalan ini jalan Dendels ini kan ada jalur selatan ada jalur tengah lagi Jabar Tengah itu yang kita memang ajukan supaya itu juga membuka akses, mempermudah karena kan memang dari sini jauh ke Cikalong atau ke arah pantai itu kan hampir sama jaraknya dengan ke Cicalengka ke Bandung kan ya. Betul. Jadi kalau ada jalur tengah itu mungkin orang dari Bandung itu kan bisa langsung langsung ya Bah ya. Nah untuk desa wisata sendiri potensinya seperti apa di Kabupaten Tasikmalaya? Kita punya beberapa desa wisata yang berkembang juga kan. Seperti di mana Bah? Seperti di Cisayong ada kan ya. Kemudian di beberapa daerah Cisayong itu daerah Curup, daerah
yang diciptakan oleh masyarakat, dilahirkan oleh masyarakat kayak kampung Kolecer, ada lah beberapa. Kemudian di selatannya ada di yang punya potensi-potensi. Nah itu desa wisata juga menjadi bagian yang, karena kita juga fokusnya kan untuk mengangkat menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan. Betul. Nah lewat wisatanya itu juga bisa dijadikan salah satu sumber yang bisa menopang perekonomian masyarakat, karena dampak dari multiplier efek dari adanya tempat wisata itu kan tentu saja bukan PAD ya, bukan pendapatan hasil dari tiket yang dihasilkan, tapi efek yang ditimbulkan dari kehadiran orang ke tempat wisata itu kan banyak gitu ya. Kan ada penjualan misalkan itu tuh oleh-oleh ya, UMKM yang ada di sana ya, kemudian makanan, tempat istirahat. Betul. Itu kan tidak otomatis masuk ke dalam wajib pajak ya, yang di pajak daerah atau apa, tapi potensi itu bisa terangkat. Tapi memang desa wisata itu kan bukan sesuatu yang dipaksakan hadir oleh masyarakat dalam bentuk fisik yang diada-adakan. Tapi yang paling besar itu kan sebetulnya kultur di satu daerah yang menjadi modal utama. Nah, ada budaya di satu daerah yang menjadikan orang itu kemudian tergerak untuk datang. Nah, yang lain-lainnya kan bonus. Kayak ada alam seperti apa gitu yang. Tapi kultur masyarakatnya yang pertama kali. Orang kan datang ke Bali bukan karena indah-indahnya teuing Bali kan. Nah, sebetulnya bahwa betul Bali indah. Betul. Tapi banyak juga daerah lainnya kan di Indonesia yang lebih indah. Betul. Tapi kultur masyarakat Bali yang terbuka, kemudian welcome terhadap kedatangan orang-orang asing, kemudian mereka juga berusaha menawarkan keramahannya, kemudian itu menjadikan bahwa tempat itu kemudian dikunjungi. Nah, saya kira desa juga seperti itu. Desa wisata itu bukan kita menciptakan misalkan membangun tempat untuk ya sebut saja kalau sekarang musimnya musim selfie gitu ya. Tempat selfie banyak-banyak gitu kan, cuman orang satu kali datang ke situ nggak mau datang lagi. Karena udah selfie-nya udah. Tapi kalau misalkan orang datang ke satu tempat nyaman karena keramahannya, kemudian makanannya juga yang disajikan ini, kemudian tempat yang disiapkan juga betul-betul membuat kita betah tinggal di situ. Orang kan bisa berkali-kali datang ke situ. Ada beberapa desa wisata yang memang sudah hadir tapi tiba-tiba hilang. Bukan hilang dalam arti tenggelam lah. Awalnya viral, awalnya seru, banyak yang datang kesininya. Balik lagi seperti yang Abah bilang tadi, tidak adanya repeat datang lagi orang-orang untuk ke sana. Ada kendala nggak sih dalam pengembangan itu, Bah? Nah itu makanya kita berharap bahwa desa wisata itu tidak menjadi proyek. Ya, karena sekarang dikembangkan itu, maka kemudian rame-rame orang membuat proyek misalkan di desa ada dana desa, ada alokasi dana desa juga ya, ada sapras infrastruktur. Kemudian karena sedang rame-ramenya bikin desa wisata, maka itu semua pembangunnya diarahkan ke situ. Membuat sesuatu yang instan. Kepentingannya tadi ya, supaya untuk dengan harapan. Tapi kalau nggak dijiwai, ya kan orang menjadi bangunan yang cukup satu kali datang ke situ. Ya seperti Teh Riri datang ke situ. Posting untuk keperluan posting di IG maupun di TikTok ataupun di sosial media, itu kan cukup satu kali datang ke sana. Satu kali fotonya 2000 ini ceklekan. Nah, itu kan bisa sekian ribu itu. Cukup satu kali, tapi orang datang ke situ ternyata cuman itu aja. Orang nggak bikin orang mau balik lagi ke situ. Tapi kalau orang yang kalau desa yang memang mampu, masyarakat yang tumbuh dari masyarakat, bukan hanya menjadi proyek pemerintah desa, ya masyarakat memang yang menciptakan. Misalkan punya kebiasaan upacara sebelum panen misalkan gitu ya. Ada yang dihasilkan, tapi itu secara rutin memang dilaksanakan bertahun-tahun. Jadi dilaksanakan berulang-ulang gitu, berulang-ulang. Nah, kalau itu yang dikemas menjadi sesuatu yang bisa ditampilkan yang tidak ada di tempat lain, itu kan menjadi menarik sebetulnya kan. Ya bonus alam itu kan menjadi bonus aja. Ada curug, ternyata ada sungai, kemudian dikembangkan menjadi tempat river tubing, gitu ya.
ataupun ada tempat pembuatan di situ ada kultur masyarakat yang suka membuat gula merah misalkan. Ya kemudian dikemas menjadi sebuah tujuan wisata. Karena kalau orang Tasik misalkan orang kota sini tidak tahu tiba-tiba apakah gula itu dibuatnya dari apa. Iya betul. Yang tahu itu kan bentuknya menjadi seperti ini aja gitu. Tapi prosesnya dari mana? Nah itu kan sebetulnya bisa dibuat cerita yang membuat orang datang. Di Kabupaten Tasikmalaya itu banyak sebetulnya, banyak potensi wisata. Hanya kita memang belum mampu menjadikan itu sebagai modal yang Allah ciptakan untuk kita masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian kita jadikan itu alat penopang untuk mensejahterakan rakyat. Dalam pengembangan segala sesuatu tuh selalu berhubungan dengan PAD ya, Bah ya. PAD untuk wisata kayak gimana sih, Bah? Angkanya saya tidak ini, tapi meskipun tiap tahun kita membahas ya pendapatan dan belanja itu pasti saya pendapatan belanja kalau angka-angka kan kalau politisi itu biasanya nggak terlalu pinter gitu. Kalau kira mengingat angka kurang lebih saja lah, Bah. Tapi saya masih sangat kecil, sangat belum sebanding dengan apa yang sudah kita ini kan. Kayak kita gini lah, kita membangun Cipanas ya. Sekian miliar untuk pembangunan kolam dan lingkungan yang penataan gitu ya. Nah, dalam 1 tahun berapa sih yang kembali? Itu mungkin butuh sekian tahun. Masih butuh sekian tahun. Jadi kecil sekali. Tapi sekali lagi mungkin kalau pendapatan asli daerahnya belum besar, tapi ada tadi multiplier efeknya. Masyarakat di situ bisa berdagang, bisa menyediakan layanan bisa menyediakan itu yang mungkin yang besar. Bukan PAD ke pemerintahan, tapi pendapatan asli buat masyarakat itu yang terkerek karena adanya wisata. Mungkin itu lumayan. Tapi kalau untuk PAD, saya masih meyakini kita masih besar pasak daripada tiang. Kenapa masih seperti itu? Padahal potensinya luar biasa loh, Pak, pariwisata di Kabupaten Tasik. Potensi yang masih besar itu kan belum dikelola dengan manajemen yang baik gitu. Orientasinya saya malah berpikir ke depan kita ingin mencoba menyampaikan ke pemerintah ya, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, kenapa nggak dicoba satu wilayah itu yang dikelola oleh swasta gitu. Itu diswastanisasikan saja aja. Kemudian kemudian kita bangun, kemudian dikelola oleh mereka, nanti kita sekian tahun berbagi hasil dengan investornya, kemudian setelah sekian tahun menjadi milik kita. Kita coba tawarkan, tapi mungkin keberanian untuk itu saya kira di periode saya keberapa itu pernah kita coba tawarkan itu, dan dari pemerintah juga sudah ada yang mencoba, karena saya pernah tahun berapa 2012 sampai 2011 gitu ya. Karena pernah ada dari Jakarta investor yang hadir ke Tasik itu mempresentasikan tentang kemungkinan mereka menginvestasikan dananya ke pembangunan Galunggung sampai bikin semacam perencanaan gitu ya. Gagasan mereka, mereka yang ingin buat hotel-hotel di sekitar Galunggung, karena kalau dari Tasik Kota kan kejauhan. Kejauhan. Kemudian ketika ketika mereka menginap di situ, langsung ke situ, kemudian kan bisa melakukan aktivitasnya langsung di Galunggung. Pagi, mungkin berendamnya malam, artinya pagi, kemudian di malamnya ada kegiatan kemudian siangnya bisa melakukan seperti di daerah lain lah ya, Pak ya, sudah ada lengkap fasilitasnya. Tapi kenapa masih belum bisa realisasi, Pak? Waktu itu saya kira proses pendekatannya seperti yang bilang. Balik lagi kultur Tasikmalaya itu kan berbeda dengan daerah lain. Saya kira pendekatan yang berbeda. Sehingga saya waktu itu kan mengatakan kalau hotel nggak diterima, karena saya sempat baru informasi aja, baru hawar-hawar gitu ya. Itu sudah ada demo beberapa kali. Baru wacana aja udah ada demo. Penolakan terhadap Galunggung yang ingin dikembangkan menjadi wisata segala macam lah. Saya kira proses pendekatannya aja, karena masyarakat kita kan shock ketika mendengar ada hotel di dekat Galunggung. Berarti ada mereka berdatangan. Orang yang belum tentu katanya mungkin muhrimnya gitu ya, datang berpasang-pasangan yang namanya hotel, pasti kan
orang langsung asumsinya bahwa oh Galunggung akan dijadikan tempat maksiat dong kalau dibangun hotel di Galunggung. Nah, kondisi pendekatan seperti itulah mungkin harus dirubah oleh pemerintah, oleh dinas pariwisata ataupun siapapun yang masuk ke Tasik. Apakah itu juga yang akhirnya menginisiasi adanya wacana wisata halal, Bah? Karena culture-nya Tasikmalaya memang tentang halal lifestyle ini kan, makanan dan lain sebagainya gitu kan, tempat makan dan lain sebagainya, termasuk juga ada wacana wisata halal. Apakah itu juga bisa menjadi indikator akhirnya muncullah wacana untuk membuat wisata halal? Bukan berarti sekarang nggak halal ya, Bah ya, bukan kesana. Saya minum dulu ya. Sambil minum aja Bah, santai. Bukan berarti seperti itu kan, tapi maksudnya wisata halal itu apakah itu juga salah satu bentuk pendekatan yang dilakukan untuk bisa membuka peluang-peluang yang menjadi kendala itu, atau seperti apa, Bah? Wisata halal ya, istilah ya. Ini bukan urusan fikih ya. Betul. Istilahnya betul. Kalau wisata halal dalam konotasi fikih mungkin yang sekarang itu wisata haram gitu. Betul, bukan berarti begitu kan, Bah? Ya, istilahnya gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang bukan kendala sih sebetulnya. Kalau proses pendekatannya kita baik, kemudian kita juga memahami bahwa kultur masyarakat Tasik tadi seperti yang Teh Heri bilang, kabupaten dengan 1000 pesantren gitu. Iya, betul. Sering disebut sebagai kabupaten santri, mungkin bukan kota santri ya, karena sekarang kotanya sudah ada. Kabupaten santri, ya betul. Ya, banyak gitu kan, berbeda. Ya pemerintah harus memutar otak, mungkin lebih keras lagi bahwa kira-kira yang bisa diterima seperti apa. Betul. Tadi istilahnya mungkin wisata halal. Wisata halal. Artinya kalau hotel itu kemudian berstigma negatif terhadap kebiasaan masyarakat di kita, kan kita bisa melakukannya misalkan dengan bukan hotel, tapi semacam guest house yang ada di tengah-tengah rumah-rumah masyarakat yang sudah ada. Kita menjual kultur, kita menjual budaya, bahwa masyarakat Kabupaten Tasikmalaya itu meskipun di pedesaan mereka bisa menerima kehadiran tamu dengan segala penghormatannya. Apalagi kultur masyarakat kita ini kan someah hadekasema. Betul. Ya itu kan bisa dijual. Seperti yang kalau di sekitaran Magelang itu kan ada apa ya? Guest house balkon des itu ya. Jadi bukan hotel, tapi justru rumah warga yang satu bagian dari kamarnya itu misalkan disiapkan untuk menerima tamu. Nah, kan itu lebih terkontrol. Mereka makan dengan masyarakatnya, dengan rumah, dimasakin oleh penduduknya situ di rumah. Yang datang juga mengikuti culture yang di sana. Yang ada. Hanya tentu saja kamarnya mungkin standar yang diterima oleh turisme gitu ya. Betul. Kan kalau orang yang datangnya turis orang Amerika kan nggak mungkin disuruh di bag-bagan, mandi atau keperluan lainnya gitu kan, ya harus dibuatkan mungkin WC-nya toiletnya toilet mereka. Ya duduk dengan kebersihan dan yang standar mereka. Tapi kultur itu kan bisa dibangun. Artinya yang datang ke sana itu tentu saja yang diterima tinggal di sana itu mereka misalkan membawa, katakanlah ya kalau berpasangan ya pasangan yang memang pasangan halal. Betul. Gitu ya, pasangan halal yang tidak bisa mengganggu secara kultur. Karena ada beberapa daerah-daerah yang memang sudah bisa berjalan beriringan berarti ya, Bang. Ya sudah, kayak Banyuwangi sudah kan, seperti ya saya bilang tadi, meskipun yang di Magelang itu kan bukan wisata halal yang dihitungannya, tapi kultur masyarakat yang membuka diri terhadap tamu itu dijadikan satu kekuatan. Ya, itu tadi itu ya someah hadekasema itu ketika kita menerima kehadiran tamu yang datang itu, tapi di rumah-rumah itu. Nah, saya kira kalau gagasan-gagasan itu bisa dilahirkan oleh pemimpin kita di Tasikmalaya, ditawarkan kepada investor yang mau masuk ke sini, kemudian masyarakat juga terlibat kan, yang nerima itu tamunya masyarakat, yang masak masyarakat, berarti makanannya juga mereka mendapatkan ciri khas mereka, betul juga gitu ya, masyarakat mereka yang itu. Kemudian ya tentu saja kumaha nangun ngabanguna, nah sisi itulah yang mungkin harus dipikirkan bagian disentuh oleh pemerintah. Intervensi pemerintahnya atau investornya di sana ketika membangunkan
membangunkan kamar atau ruangan di bagian rumah penduduknya itu yang terstandarisasi untuk kepentingan. Potensial gak sih Bah kalau Kabupaten Tasikmalaya untuk jadi wisata halal? Sangat, saya kira sangat, apalagi tadi sangat, karena sesuatu yang berdasarkan berasal dari masyarakat. Ketika kita menerima, kita nggak maunya seperti ini, harus seperti ini misalkan gitu. Kemudian kita ikuti, kemudian kita kembangkan, kita akan dapat sesuatu yang saling menguntungkan, ya kan? Saling menguntungkan mereka, karena mereka mendapatkan juga income kan dari langsung. Kemudian secara kultur mereka nggak terganggu, karena mereka nggak khawatir. Kalau di hotel mereka nggak tahu daerah mereka. Betul. Ada ada tamu yang tidak jelas juntrungannya, misalkan gitu kan, nggak terkontrol. Kita nggak tahu dietnya. Kalau masyarakat terlibat, saya kira masyarakat kan bisa mengontrol sendiri. Gitu. Apalagi di kita punya sebetulnya kan punya tempat wisata ziarah. Nah kan kalau itu dicobakan aja di Pamijahan misalkan gitu. Wisata ziarah. Ya kebanyakan orang coba datang ke sana pulang lagi kan betul. Meskipun mungkin itu yang pelaku ziarah ke sana makan tidak nginep gitu kan, biasanya bawa kendaraan balik lagi. Tapi kan mereka butuh tempat mandi, tempat itu. Kalau mungkin dikembangkan bisa, saya kira. Ya, bisa mungkin saja mereka nggak nginep karena nggak ada. Nah kalau ada, kalau disiapkan, ya kan tidak gitu. Ya kita dari dulu juga kita concern lah. Saya kalau ngobrol dengan beberapa kali tentang wisata, saya coba kenapa nggak berpikir seperti itu. Ya kita di DPRD kan hanya menawarkan gagasan. Betul. Ya kalau mereka nggak siap, kita nggak bisa memaksakan karena kita nggak bisa mengeksekusi. Kalau begitu berarti karena belum ada titik keluarnya, berarti yang menjadi eksekutor dari segala gagasan di pemerintah itu kan eksekutif. Nah kita kan di parlemen itu kan hanya menyampaikan gagasan seperti ini yang sudah dilakukan oleh daerah lain seperti ini suara masyarakat seperti ini, sampaikan. Ini kahyang lagi giga kieu. Ya kokinya kan mereka, ya kan? Yang mengeksekusinya itu pemerintah daerah, bupati beserta jajarannya sampai ke dinas, sampai ke bawah. Nah kalau mereka nggak siap, gagasan yang kita sebagus apapun, ya kita tidak bisa. Dan sejauh ini apakah tingkat realisasinya sudah mulai berjalan, Bah? Seperti yang tadi saya bilang bahwa mereka mungkin baru pada tahap menjadikan wisata itu menjadi gagasan untuk dikembangkan. Baru gagasan untuk dikembangkan. Kemudian melihat potensi yang luar biasa ini ya, Pak ya. Perhatiannya kemudian kita coba di ini dulu lah tahapan-tahapannya. Galunggung di daerah pegunungannya, di selatannya ada pantainya di Karangkawulan. Saya kira itu juga udah bagus lah daripada ente. Gitu. Karena bertahun-tahun kita kan bicara tentang itu. Nah, sekarang sudah mulai, saya kira kita apresiasi lah upaya pemerintah ya Ade Cecep itu yang sudah mulai membagi kira-kira yang akan dilaksanakan itu 2 dulu lah gitu. Nah puas ya enggak lah. Belum lah. Masih sangat jauh. Masih sangat panjang berarti ya. Harapannya seperti apa, Bah? Ya segera kita lakukan gitu kan, jangan hanya berwacana gitu. Apa yang kita lakukan ya coba tuangkan dalam bentuk gagasannya itu dalam bentuk karya nyata. Betul. Apa yang mau dibuat tahun ini, mana dulu alokasinya yang jelas ke sini, nanti di DPRD kita mensupport gitu ya. Mencarikan ke dalam pembahasan APBD itu nanti dalam pembahasan gagasan itu dari RKPD kemudian ke RAPBD. Di RAPBD kan kita bahas sama-sama. Nih kalau kita tawarkan paksakan juga kalau mereka nggak siap kan nggak bisa. Akhirnya tidak ini. Tapi semoga harapan Abah dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya terkait pariwisata yang sangat potensial ini bisa dikembangkan ya, Bah ya. Seperti harapan Abah juga, yuk sama-sama biar siap. Mau pendekatan seperti apa, siap untuk membantu dan mendukungkan, Bah ya. Kita berdiri bukan menjadi corong ya, bukan pasang badan. Betul. Bukan pasang badan, tapi karena kita memang berangkatnya apa yang diinginkan masyarakat. Betul. Dan sudah dilakukan oleh daerah lain, ini yang diinginkan oleh masyarakat kita sampaikan. Jadi bukan memasang badan ini, tapi kita coba tuangkan. Kita gagasan kita sampaikan ke pemerintah. Pemerintahnya siap, realisasikan.
kemudian langkahnya mana dulu, nah kita akan support sekali, luar biasa. Abah semoga selalu sehat. Amin. Untuk bisa semakin menggeliatkan wisata di Kabupaten Tasikmalaya seperti harapan masyarakat juga, karena memang melihat potensi yang begitu luar biasa ini sayang sekali kalau memang tidak dimaksimalkan, dan semoga juga sektor pariwisata ini semakin diperhatikannya sama seperti sektor-sektor yang lainnya berarti ya Bah ya. Jangan menjadi gini, kan ada istilah kalau Pak ini mah kalau burem mukanya kurang piknik. betul Pak. Padahal tempat pikniknya banyak kita. Orang lain datang ke kita malah nggak siap. Betul. Mudah-mudahan ini seperti harapan kita semua juga bisa siap untuk pariwisatanya, bisa dikembangkan dengan maksimal potensi yang ada. Sayang sekali kalau memang tidak dimaksimalkan. Abah terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Sehat-sehat terus. Semoga materi dan juga yang sekarang lagi digodok segera direalisasikan dan untuk bisa mendapatkan wisata-wisata yang benar-benar luar biasa di Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih Abah. Bangga.